Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Kepala Desa yang kami hormati, Pak Imam dan seluruh para asatidzah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa membasahi lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, karena sampai sekarang ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki dan memanfaatkan sisa-sisa kehidupan kita di dunia ini. Karena sesungguhnya kita tidak mengetahui kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hendaknya kita senantiasa mempersiapkan diri kita untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi panutan kita, dan kita senantiasa memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi syafaat kita pada hari kiamat dan mengumpulkan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Jamaah sekalian yang berbahagia, tentunya tidak ada di antara kita kecuali pasti memiliki dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata. Setiap anak cucu Adam itu punya dosa. Wa khairu khata'ina tawwabun. Namun sebaik-baik orang yang berdosa dan bersalah yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari kita berdosa jamaah sekalian, baik itu kita sadari maupun tidak disadari. Mana dosa mata kita, dosa telinga, kaki tangan kita, dan yang lainnya. Padahal semuanya merupakan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menciptakan kita. Kita tinggal di buminya Allah. Kita bernapas dengan oksigennya Allah Subhanahu wa taala, menggunakan kaki tangan ini untuk bekerja yang merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita sebagai orang yang menghambahkan diri kita kepada Allah, bersyukur dengan mengarahkan semua hal tersebut kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan kita di sini, datangnya kita di sini tentunya karena mengharapkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah." Bersegeralah kalian kepada ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian berbahagia, kalau kita sudah mengetahui bahwasanya kita ini merupakan orang yang banyak dosa, maka hendaknya kita memperbaiki diri kita agar lebih dekat kepada Allah, agar kita menjadi orang-orang yang akan diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian berbahagia, salah seorang sahabat yang diutus kepada namanya Abdullah bin Rawaha. Ya, beliau ketika diutus oleh Nabi SAW untuk memimpin peperangan, beliau menangis. Kemudian dikatakan, mengapa engkau menangis? Beliau mengatakan, saya tidak menangis karena dunia ini,
Tapi saya menangis karena tiba-tiba mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in minkum illa wariduha." Setiap kalian pasti akan memasuki neraka atau melewati sirat yang dibawanya adalah neraka. Dan aku tidak tahu apakah aku termasuk orang yang akan selamat dari sirat tersebut atau tidak. Ini sahabat Nabi SAW jemaah sekalian. Oleh karena itu hendaknya kita senantiasa berhati-hati dalam dunia ini agar kita mendapatkan ridho Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah jemaah sekalian, di antara rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan atau memilihkan kepada kita hari atau waktu-waktu tertentu untuk memperbaiki diri kita, untuk memperberatkan timbangan amalan kita pada hari kiamat, sehingga kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan amalan sekecil apapun akan melihat hasil. Ya, baik itu kebaikan maupun keburukan. Begitu pula juga dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah." Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya pada hari kiamat, maka mereka akan menjadi orang bahagia, akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. "Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah." Maka barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dengan sebab ayat inilah juga kita berusaha berlomba-lomba untuk memperberatkan timbangan amal kita di hari kiamat. Nah, salah satunya jemaah sekalian adalah Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya memberikan kita kesempatan perbanyak amalan, terutama di bulan Zulhijjah. Ada apa dengan bulan Zulhijjah? Ya, kenapa kita harus mengetahuinya? Ya, di sini disebutkan yang karena memiliki keutamaan, karena merupakan salah satu syiar Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita agungkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Ya, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan tanda ketakwaan hati. Ya, oleh karena itu kita buat acara ini jamaah sekalian untuk mengingatkan, saling mengingatkan begitu besar atau begitu agungnya bulan ini. Iya. Di antara jamaah sekalian, ya, keutamaan bulan Zulhijjah ini, dia merupakan yang pertama bulan haram. Apa itu bulan haram jamaah sekalian? Bulan yang diperintahkan kita untuk menghormatinya, yang dimana ketika seseorang berbuat kebaikan di situ, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat pahalanya. Iya, lebih daripada bulan-bulan yang lainnya. Dan kemudian kalau kita berbuat maksiat di situ, maka akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, kita akan sebutkan yang mengingatkan kembali bulan haram itu ada 4. Bulan haram itu ada 4. Yang pertama bulan Zulqa'dah yang telah lewat. Yang kedua bulan Zulhijjah ini. Dan yang ketiga bulan Muharram yang akan datang. Kemudian bulan Rajab yang pertengahan tahun. Ini merupakan 4 bulan, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian di pertengahan tahun adalah bulan Rajab. Dan ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala memilih, ya, memilih suatu bulan atau suatu hari untuk kita hormati, untuk kita agungkan selain daripada bulan Ramadan tentunya. Ya, kenapa kita perlu bahas ini jamaah sekalian? Karena kalau bulan Ramadan mungkin biar tidak dibahas, orang sudah tahu itu bulan Ramadan, akan mengagungkan bulan Ramadan, akan berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan Ramadan. Tapi kalau bulan Zulhijjah masih sedikit di antara kaum muslimin mengetahui keutamaannya, sehingga disepelekan, diremehkan, dan tidak berlomba-lomba dalam kebaikan. Padahal kita akan mengetahui nanti, ya, begitu lebih besar pahalanya daripada bulan Ramadan nanti.
di antara keutamaannya. Jamaah sekalian berbahagia. Jadi jamaah sekalian berbahagia, bulan Zulhijjah, ya, kalau di pamflet tertulis bulan Zulhijjah. Kenapa dikatakan bulan Zulhaji? Karena di dalamnya adalah ada termasuk manasik-manasik haji yang ditunaikan oleh kaum muslimin sebahagian di dunia ini yang menuju ke kota Mekah Baitullah. Makanya dikatakan juga Zulhaji. Nah, dan ini merupakan masyhur yang terkenal dari bahasa Bugis, Zulhaji, ya. Ya, Zul artinya memiliki. Iya, makanya tidak mengapa kita mengatakan Zulhaji, karena memang bulan haji juga, bulan haji. Dan bulan haji itu jamaah sekalian ada 3 disebutkan, sebagaimana ayat yang dibaca oleh adik kita tadi, al-hajju asyurun ma'lumat. Iya, haji itu memiliki bulan-bulan yang diketahui. Yang pertama Syawal, kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ini bulan-bulan haji ini. Makanya kita dapatkan jemaah haji itu berangkat mulai bulan Syawal. Iya, kemudian sampai selesai dari bulan Zulhijjah. Nah, ini diantara mengapa dikatakan juga bulan Zulhaji. Nah, kemudian jemaah sekalian, nah kita akan sebutkan apa sih keutamaan bulan Zulhijjah tersebut selain merupakan bulan haram. Ya, bulan haram tadi kita sebutkan jemaah sekalian, kalau kita beramal di bulan haram ini, yaitu seperti bulan Zulhijjah sekarang ini, maka amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, bahkan lebih daripada bulan Ramadan. Kita akan sebutkan nanti hadisnya. Kemudian, ya, kalau kita berbuat dosa sebaliknya, itu akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita harus berhati-hati. Ya, berhati-hati jamaah sekalian di 4 bulan ini. Bukan berarti kita boleh ya berdosa di bulan yang lainnya, tidak. Sama dengan bulan Ramadan. Bukan berarti di bulan Ramadan tidak boleh berbohong ya. Padahal di bulan lain juga tidak boleh kita berbohong. Sama semuanya. Tapi lebih ditekankan lagi, harus berhati-hati. Dan Allah memiliki kehendak memilih hari-hari ada, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berkehendak memilih manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian berbahagia, dalam hadis disebutkan, ya, di antara keutamaan bulan Zulhijjah ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin," ya, tidak ada suatu hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan 10 hari ini. Ya, hari-hari ini. Yang dimaksudkan adalah jemaah sekalian 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, dan sekarang kita sudah masuk 1 Zulhijjah. Jadi kata Nabi SAW, tidak ada hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan hari-hari ini untuk beramal soleh. Ya, maka sahabat mengatakan, "Walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah." Sampai mengalahkan juga pahala berjihad ya Rasulullah. Kita kata sendiri kalau berjihad di jalan Allah SWT, jihad yang benar ya, bukan jihad yang asal-asalan. Ya, jihad yang seperti di zaman Rasulullah dulu. Iya. Kalau sekarang kita fokus dengan dakwah, iya, dan belajar. Ini yang kita fokuskan sekarang. Iya. Kalau di zaman Nabi SAW, jihad memang melawan musuh saat itu. Nah, bagaimana? Kita sudah tahu pahalanya. Kalau mati syahid misalnya, ya akan memberikan syafaat 70 orang dari kalangan sahabatnya dan kalangan keluarganya. Banyak sekali lah. Bahkan kalau dia meninggal, itu tidak dikafan dan tidak dimandikan. Ya, dikuburkan bersama dengan darah-darahnya. Ya, akan menjadi saksi di hari kiamat. Ya, tapi apa kata Nabi SAW? Walal jihad fi sabilillah. Sampai berjihad di jalan Allah itu tidak mengalahkannya. Kecuali orang yang pergi berjihad dengan harta dan apa namanya dirinya, kemudian meninggal, barulah ya bisa menyamainya. Nah, ini menunjukkan jemaah sekalian begitu utamanya. Dalam ayat disebutkan wal fajri walayalin ashr. Ini surat apa ini? Surat Al-Fajr. Allah bersumpah demi waktu fajar, walayalin ashr, dan demi 10 malam ini atau 10 hari, sebagaimana tafsiran yang lain disebut. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah jemaah sekalian dalam Al-Qur'an dengan sesuatu kecuali kita dituntut untuk perhatikan baik-baik. Wal fajr, demi waktu fajar, demi waktu subuh, perhatikan baik-baik itu. Iya, karena waktu subuh itu jemaah sekalian, apalagi salat subuh, merupakan salat yang sangat berat dilakukan oleh orang munafik.
Iya, naudzubillah min dzalik. Ya, semoga kita tidak terjadi dan terjatuh dalamnya. Maka kalau sudah ada dalam hati kita ini merasa malas sholat, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau mau sholat dalam keadaan malas-malas, dan dia pun sholat yura'una nas, karena ingin dilihat oleh manusia. Ya, sebagaimana dalam surah Al-Maun, ya, yura'un fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Orang-orang yang ingin sholat karena ingin dilihat oleh manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga harus periksa diri kita, jamaah sekalian. Kalau masuk waktu sholat, apalagi waktu subuh, waktu asar, ya, yang sangat berat biasanya orang lakukan, kemudian kita mengatakan, cek saru belum kita masih mau tidur, tak masih waktu Ini seakan-akan ya kita menjadi beban. Ini hati-hati, ini jangan sampai ada sifat kemunafikan dalam diri kita. Padahal ini sholat, kata Nabi SAW, ya Bilal, arina bis sholat, istirahatkanlah kami dengan sholat, wahai Bilal. Bukan justru menjadi beban. Iya. Dan kita bersyukur kepada Allah, Allah berikan kita hidayah untuk datang ya ke masjid, untuk melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik. Karena begitu banyak orang yang bisa mengangkat beban yang sangat berat, bahkan lebih berat daripada badannya, ya. Tapi untuk datang ke masjid sangat berat baginya. Naudzubillah min dzalik. Jamaah sekalian berbahagia. Nah, jadi pahala Zulhijjah itu, jamaah sekalian, ya, dalam surah Al-Fajr disebutkan walayalin asyr. Allah bersumpah dengan 10 hari. Ya, ada mengatakan, ulama kita mengatakan yang dimaksudkan adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada juga mengatakan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka untuk menggabungkan kedua-duanya, keutamaannya, maka ulama kita mengatakan adapun malam-malamnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu yang lebih afdal daripada malam-malam di awal pertama bulan Zulhijjah. Kenapa? Karena ada satu malam di bulan Ramadan yang paling afdal daripada 1000 bulan. Apa itu? Lailatul Qadar. Iya. Adapun hari-harinya, maka 10 hari pertama di bulan Zulhijjah lebih afdal daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, inilah salah satu kenapa kita bahas ini. Karena biasa perhatian kita kepada bulan Ramadan sangat antusias, berlomba-lomba dalam beribadah. Alhamdulillah. Tapi jangan sampai kita kalah untuk berlomba-lomba dalam 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Karena pahalanya tidak kalah, jamaah sekalian, bahkan lebih baik daripada hari-hari di bulan Ramadan. Ya. Jamaah sekalian berbahagia. Di antara ya hal-hal yang bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah ini untuk memanfaatkannya, jamaah sekalian, adalah tentunya ya ibadah. Ya, dan ini merupakan impian semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang merupakan rukun Islam yang ke-5. Ya. Tapi rukun Islam yang ke-5 ini nanti wajib ketika man istata'a ilaihi sabila, yang punya kemampuan materi dan fisik. Ya, kemampuan materi dan fisik nanti berwajib. Iya. Tapi kalau belum ada yang kedua-duanya itu, maka belum wajib baginya. Tapi tentunya jamaah sekalian, kita berusaha untuk itu, punya azam, berdoa kepada Allah. Iya, mungkin kita tidak punya harta, tiba-tiba Allah antarkan orang kepada kita, menghajikan kita misalnya. Ya, tidak ada yang tahu itu, jamaah sekalian. Itu merupakan aturannya Allah Subhanahu wa taala. Penting kita dulu, azam dulu. Ada memang tabungan untuk haji, tabungan untuk umrah. Tabung itu, jamaah sekalian, menunjukkan bukti keinginan kita. Nanti Allah yang cukupkan. Tidak sedikit orang berangkat, iya, kalau mau dihitung kapan itu tabungan itu penuh, bisa mencukupi biaya umrah dan haji. Tapi subhanallah, begitu banyak yang berangkat, Allah cukupkan itu. Iya, dengan melalui orang. Jamaah sekalian berbahagia. Dari sekarang memang harus kita punya niat azam untuk itu, sebagai bukti kerinduan kita kepada Baitullah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, jamaah sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 6 tahun tidak pulang ke Mekah, dilarang untuk berhaji dan berumrah. Ya, walaupun nanti haji itu disyaratkan pada tahun ke-9 dan atau tahun ke-10.
Tapi pada tahun ke-6 Nabi kita Muhammad SAW bermimpi bahwasanya beliau SAW masuk ke Mekah, Masjidil Haram, melakukan tawaf, menggundur rambutnya dalam keadaan tidak takut. Iya, 6 tahun jamaah sekalian tidak pulang-pulang. Coba kalau kita mungkin baru beberapa bulan mau pulang kampung. Iya, 1 tahun saya dilarang mudik, ya bagaimana perasaan kita? Sama-sama dengan waktu ketika corona. Ya, resah kita, kenapa kita dilarang mudik ini? Ya, ya, memang ada aturannya mungkin ya untuk masalah, tapi begitulah menunjukkan kerinduan kita rindu. Ini Nabi kita Muhammad SAW 6 tahun tidak pulang kampung, kasihan. Tapi ketika itu dia mimpi sallallahu alaihi wasallam, dan besoknya mengarahkan untuk sahabatnya 1.400 orang untuk berumrah. Walaupun tahun itu dihalangi oleh orang kafir di pertengahan jalan, padahal sudah mau masuk ke daerah Mekah, mungkin sekitar 30 kilo lagi masuk itu daerah Mekah, daerah Hudaybiyah namanya. Kalau mungkin kita dari Parepare ke Pinrang ke tempat sini, iya, tapi dihalangi oleh orang kafir. Namun tahun depannya pada tahun ke-7 Hijriah barulah diizinkan untuk berumrah sesuai dengan perjanjian Hudaybiyah. Nah, ini jamaah sekalian, kita harus punya kerinduan, ya, niat yang benar, kemudian dicukupkan dengan apa? Dengan berusaha untuk menabung. Berapa saja itu? Buat tabungan kecil. Iya, tabungan haji. Iya. Itu jamaah sekalian berbahagia. Kemudian, ya, tentunya balasan bagi orang berhaji, laisa lahu jazaa ilal jannah, al haji mabrur. Haji yang mabrur, bukan magroro, ya. Haji yang mabrur, betul-betul mabrur. Nah, jamaah sekalian berbahagia. Bukan datang pergi haji untuk digelari Pak Haji. Bukan itu maunya. Tapi kalau ada yang panggil Pak Haji tidak mengapa, silahkan. Tapi ya jangan sampai nanti marah-marah kalau tidak panggil Pak Haji. Ini yang bahaya ini. Ya, harus kita periksa diri kita ini. Kita ke sana untuk apa? Untuk Allah, untuk dipanggil sama orang. Iya, kalau kita dipanggil alhamdulillah. Iya, dan itu sebagai mengingatkan kita, Bapak sudah berhaji, Ibu sudah berhaji, hati-hati dalam berbuat. Justru itu yang harus kita rasakan. Oh Pak Haji, Bu Haji, kalau kita sudah dipanggil begitu, kita merasa kita sudah berhaji. Hati-hati kita berbuat ini. Jangan sampai sisi kita punya pahala haji di sana. Ya, justru itu yang harus kita rasakan. Bukan justru marah kalau tidak dipanggil seperti itu, karena memang bukan tujuan kita. Tujuan kita untuk mendapatkan ampunan Allah, surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, ya, amalan yang paling afdal yang kita lakukan di bulan Zulhijjah ini, ya, adalah memperbanyak takbir. Jadi takbir yang sering kita dengar ketika Idul Fitri atau Idul Adha, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini jamaah sekalian, kalau di bulan Zulhijjah, terutama 10 hari pertama, itu tidak hanya diucapkan ketika pada hari lebaran. Bahkan mulai malam 1 Zulhijjah tadi malam, kita sudah dianjurkan memperbanyak baca itu. Kapan saja waktunya, di mana kita berada. Bahkan di antara sahabat jamaah sekalian radhiyallahu anhu, mereka biasa ketika sudah masuk bulan Zulhijjah, 1 Zulhijjah sampai seterusnya, mereka masuk pasar bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mereka bertakbir seperti itu. Ya, bahkan kalau kami dulu di Saudi jamaah sekalian, alhamdulillah, di pasar-pasar itu, bahkan di Carrefour, ya mereka pasang itu, mereka bunyikan sambil kita belanja untuk mengingatkan kita. Ya, kalau di pasar kita punya, di pasar atau di kebun, bunyikan itu untuk mengingatkan kita. Kalau tidak punya seperti itu, ya kita yang ya tentunya asalnya kita yang mengucapkannya. Kalau ada pun itu radio, itu cuma mengingatkan kita saja. Ya, ini perbanyak jamaah sekalian, Allahu Akbar dan seterusnya. Dan ini dilakukan mulai sejak malam 1 Zulhijjah sampai hari terakhir tanggal 13 Zulhijjah, yaitu ketika menjelang terbenamnya matahari 13 Zulhijjah. Ya. Ini kita lakukan terus, perbanyak di motor kita, di mobil kita, kita berkebun. Yang penting bukan di tempat kotor, ya. Maksudnya tempat kotor, tempat najis. Ya. Jamaah sekalian berbahagia.
Jadi ada dua macam takbir. Ada namanya takbir mutlak. Ini yang dikatakan takbir mutlak, yaitu secara umum. Kapan saja kita ya Allahumma shayban nafi'an. Semoga Allah menurunkan hujan yang berkah. Ya. Baik. Jadi ini jamaah sekalian, ada dua takbir. Jadi yang pertama tadi namanya takbir mutlak. Artinya apa? Tidak terikat dengan waktu. Kapan saja kita ucapkan. Iya. Adapun takbir yang kedua namanya takbir muqayyad. Takbir yang terikat dengan waktu. Takbir ini kita ucapkan di saat setelah sholat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah mulai. Ya, setelah sholat fardu. Setelah sholat subuh sudah kita mulai Pak, ya Pak Imam ya. Ya, dan kepada jamaah sekalian, ya kita sudah sholat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah itu sudah mulai ya bertakbir seperti itu setelah sholat fardu. Iya, begitu pula dengan 5 waktu yang lainnya sampai selesai hari tasyrik yaitu 13 Zulhijjah setelah sholat asar itu yang terakhir. Iya. Adapun tetap berjalan juga takbir mutlaknya ini dimanapun kita berada. Nah, jamaah sekalian berbahagia, tentunya jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, hal ini ya takbir ini subhanallah alhamdulillah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memiliki keutamaan yang sangat besar. Bahkan ya disebutkan dalam satu riwayat ya, di antara faedah zikir jamaah sekalian, ya faedah zikir itu ya orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti antara hidup dan mati. Iya, seperti antara hidup dan mati. Ya. Kemudian juga disebutkan orang yang berzikir itu di antara macam zikir subhanallah wa bihamdi subhanallah azim, kata Nabi SAW ada dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat ringan diucapkan oleh lisan dan sangat berat timbangannya pada hari kiamat. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kalian ya, yang selanjutnya di antara amalan-amalan yang dianjurkan kita kerjakan adalah berkurban. Kita akan sebutkan nanti di sini tata caranya. Ya, ada nanti untuk ke sesi selanjutnya. Tapi insyaallah berkurban ini jamaah sekalian, ya Nabi SAW tidak pernah meninggalkan ya berkurban. Bahkan beliau SAW berkurban dengan 2 ekor kambing. Ya. Beliau SAW berkurban untuk ekor kambing yang pertama, ya diniatkan pahalanya untuk dirinya dan untuk keluarganya. Kemudian kambing yang kedua untuk umatnya yang tidak mampu untuk berkurban. Ini Nabi kita Muhammad SAW jamaah sekalian. Dan bahkan dalam riwayat yang lain, walaupun ada sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif, tapi maknanya ya dikuatkan bahwasanya barang siapa yang punya kemampuan untuk berkurban tapi tidak berkurban, maka jangan sama sekali mendekati tempat sholat kami. Ya. Kita bisa beli HP, beli mobil, kenapa berkurban tidak bisa? Iya, jamaah sekalian berbahagia. Ini sebagai cambungan untuk kita. Dan kurban itu jamaah sekalian, la yanalallaha luhumha. Iya. Kurban itu jamaah sekalian bukan darahnya, bukan dagingnya yang sampai, tapi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dagingnya kita bagi-bagi, bagi 3 itu, sepertiga untuk kita bersama keluarga, sepertiga untuk siapa? Untuk sebagai hadiah kepada siapapun, sampai orang kaya pun boleh diberikan. Adapun sepertiga yang terakhir untuk fakir miskin khusus. Ya. Tapi kalau kita mau bagi semua untuk fakir miskin tidak masalah juga. Yang penting tidak boleh kalau dimakan semua. Ya, ini yang tidak boleh. Mau kita silahkan. Yang tidak boleh kalau kita makan semua. Iya, ini yang tidak boleh. Karena namanya kurban, kita untuk berkurban, untuk bersedekah. Nah ini jamaah sekalian, kemudian kita akan jelaskan nanti secara terperinci, tidak sampai memakan waktu banyak insyaallah. Yang selanjutnya adalah memperbanyak amalan-amalan yang lainnya, seperti berpuasa. Ya, terutama di tanggal 9 Zulhijjah, namanya puasa Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah, kata Nabi SAW, ayyukaffir Allah SWT sana qablaha wa sana ba'daha, atau kama qala sallallahu. Iya, Nabi
mengharapkan Allah Subhanahu wa taala agar dengan berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita setahun sebelumnya dan setahun akan datang. Iya. Ini jamaah sekalian, ya Masya Allah. Ini begitu pentingnya. Kalau bulan puasa Asyura itu 10 Muharram itu cuma setahun sebelumnya. Tapi kalau puasa Arafah setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala ya lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti ya setelah setahun itu kita berdosa, tidak. Iya, jamaah sekalian berbahagia. Justru kita harus hati-hati. Para sahabat asyar mubasysyirina bil jannah, 10 orang telah dijamin masuk surga. Ya, sudah dijamin masuk surga. Tapi apakah mereka meninggalkan kewajiban? Mengerjakan kemungkaran? Justru tidak. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jamaah sekalian, ya di antara keutamanya syaitan pun takut sama Umar. Iya, kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berjalan pada suatu jalan, syaitan mencari jalan yang lain. Ini Umar ini radhiyallahu anhu. Tapi jamaah sekalian, Umar bin Khattab beliau orang paling takut dengan sifat kemunafikan. Iya, beliau desak Huzaifah karena Huzaifah radhiyallahu anhu tahu nama-nama orang munafik. Ya Huzaifah, apakah saya termasuk orang munafik? Ya. Ini Umar. Kalau bagaimana dengan kita? Kita belum jelas kita di mana nanti. Kemudian bersantai-santai, kemudian sudah sedikit amalan tambah. Nauzubillah min dzalik. Dan kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya biasa ada stiker yang kita buat itu, terutama PHP Pemuda Hijatul Ram. Ya, beliau buat biasa stiker, yuk kita hijrah. Iya. Ajal apa? Taubat tidak menunggu ajal. Iya, ini jamaah sekalian, taubat itu tidak menunggu ajal kita. Dan kita ini sudah semua diponis mati jamaah sekalian. Tinggal menunggu giliran saja. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita mau meninggal? Kita mau meninggal seperti apa? Tentunya dengan membiasakan dengan hal yang baik-baik. Dan antaranya berpuasa khususnya di tanggal 9 Zulhijjah karena ada keutamaan khususnya. Adapun dari tanggal 1 sampai tanggal 8 Zulhijjah mau berpuasa silahkan karena puasa termasuk amalan soleh. Iya, tidak ada hadis khusus yang mengkhususkan puasa tanggal 1 sampai tanggal 8. Ada hadisnya tapi hadisnya lemah. Tapi kalau mau puasa silahkan karena puasa termasuk amalan soleh. Yang ada hadis khususnya tanggal 9 Zulhijjah. Ya, tapi kalau mungkin puasa tanggal 1 sampai tanggal 8, ya selain dari tanggal 9 silahkan berpuasa. Karena termasuk juga amalan soleh. Bahkan lebih banyak pahalanya daripada yang lain. Jamaah sekalian berbahagia yang berpuasa itu. Ya. Jamaah sekalian berbahagia. Kita akan sebutkan ya beberapa hal berkaitan dengan kurban ini. Ya, kita tidak bisa berlama-lama. Berkurban jamaah sekalian. Ya, tata caranya yang perlu kita ketahui adalah yang kita harus pahami, harus dibedakan antara memiliki atau membeli hewan kurban tersebut dengan meniatkan pahalanya. Kalau kambing cuma satu orang yang boleh membeli. Ya. Kalau sapi maksimal 7 orang yang boleh memiliki. Ya, ini perlu dipahami. Kemudian juga sekalian, dia seperti kalau mau dikatakan ya. Kalau namanya ada fardu kifayah itu seperti sholat jenazah. Apa artinya sholat jenazah? Fardu kifayah jamaah sekalian, kalau ada orang sudah melakukan, ya maka terlepaslah atau gugurlah ya dosa-dosa orang yang selainnya. Itu sholat jenazah. Ya, itu namanya fardu kifayah. Tapi kalau tidak ada orang yang mensolati itu, nah ada orang semua di situ, maka berdosa satu kampung. Ya. Beda kalau fardu ain itu wajib semuanya seperti sholat 5 waktu. Nah ini kurban, dia merupakan sunnah kifayah. Artinya apa? Cukup terwakili oleh kepala keluarga. Cukup terwakili oleh kepala keluarga. Misalnya bapak berkurban, ya, tapi dia juga meniatkan untuk pahalanya untuk keluarganya, dan boleh dia niatkan untuk keluarganya sudah meninggal, boleh. Iya, boleh. Kalau masalah niat,
Tapi untuk memiliki dimasukkan namanya misalnya, itu nama kita di situ. Nama kita di situ. Sebaiknya seperti itu, keluar dari persisian ulama kita. Karena kalau cara ini semuanya sepakat. Jadi kalau satu kambing, cuma satu orang yang membeli kambing tersebut, tidak ada patungan di situ. Boleh patungan kalau misalnya satu keluarga ada anak dan sebagainya, tapi setelah kumpul uangnya untuk membeli kambing itu, ya itu dihadiahkan itu uang kepada bapaknya. Pak, ini ada uang Pak, atas nama kita saja. Itu boleh. Ya, bukan memiliki masing-masing, tidak. Ya, walaupun nanti kalau sudah dipotong, sebagaimana kita katakan tadi, sepertiga untuk sekeluarga, boleh dimakan sama-sama. Ya, jadi perlu diperhatikan. Seperti juga dengan masalah sapi, yang maksimal cuma 7 orang, yang patungan beli sapi sepertujuh. Ya, tidak boleh lebih. Namun setiap sepertujuh ini itu diwakili oleh kepala keluarga. Makanya namanya misalnya sepertujuh untuk satu keluarga. Ya, jadi dalam 7 sapi itu bisa untuk 7 keluarga. Tapi satu saja nama masuk di situ. Iya, tidak seperti yang dilakukan sebagian orang mungkin karena tidak paham, kumpul-kumpul misalnya uang satu kampung. Nah, ini kurban untuk satu kampung, padahal satu di sapinya. Nah, tidak seperti itu caranya. Iya, boleh misalnya kalau mau kumpul silahkan, tapi uang tersebut dihadiahkan kepada satu orang, misalnya Pak Imam atas nama atas saja. Begitu, boleh seperti itu. Iya, bukan kurban satu kampung namanya, bukan. Ya, ini perlu dipahami jemaah sekalian. Nah, namun kalau mau istri juga berkurban, silahkan. Tapi kalau dia mau niatkan untuk keluarganya, harus diniatkan. Ya, harus diniatkan. Anaknya juga berkurban, silahkan. Ya, artinya apa? Kalau ada salah satunya sudah berkurban dalam keluarga tersebut, keluarga maksudnya yang dinafkahi. Yang dinafkahi ya, istri anak yang hidup sama-sama di situ. Ya, boleh juga kita ikutkan kepada orang tua kita sudah meninggal dalam masalah niatnya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan ketika mau berkurban untuk satu kambing itu, ya Allah, ini untuk saya dan keluarga saya. Ya, di situ sudah masuk yang hidup dan yang sudah mati. Ya, begitu jamaah sekalian. Nah, tapi kalau dalam satu rumah itu masing-masing punya penghasilan, silakan masing-masing. Nah, ini namanya sunnah kifayah. Ya, yang penting diniatkan setelah itu. Kemudian jemaah sekalian berbahagia. Jadi harus perhatikan tadi jalan pembagiannya. Sepertiga untuk kita, ya sepertiga untuk kita hadiahkan, dan sepertiga untuk kita bagi kepada fakir miskin. Ya, bisa untuk seperti itu, dan bisa juga untuk dalam keadaan langsung saji. Bisa seperti itu. Karena mungkin sebagai orang miskin dikasih daging tapi tidak punya kasih untuk bahan untuk masak. Ya, panggil saja ke rumah tapi orang miskin khusus untuk sepertiga itu. Ya, sama dengan akikah. Dipanggil. Mau juga dibagi-bagi per apa namanya? Per daging boleh juga. Ya, tapi kalau mau dipanggil silahkan. Nah, ini jamaah sekalian berbahagia yang perlu kita pahami bersama. Kemudian di antara yang harus kita perhatikan di saat ingin menyembelih binatang, perlu adab. Ya, perlu adab jamaah sekalian. Ya, fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kama qala sallallahu, kalau kalian ingin menyembelih, maka perbaiki cara menyembelihnya. Tidak boleh asal-asalan. Jadi itu pisaunya memang terangnya harus memang tajam. Jangan seperti gergaji. Menyiksa itu. Ya, menyiksa namanya itu. Tidak boleh dimakan kalau seperti itu sudah. Hanya menyiksa. Ya, harus betul-betul tajam. Dan ketika kita mengasah itu, harus jauh-jauh dari hewan. Dan ketika kita ingin menyembelih temannya, harus dijauh-jauhkan itu hewannya. Ditutup matanya atau dijauhkan. Sebagian tidak berperi kehewanan. Kalau peri kehewanan, ini tidak boleh. Dia punya perasaan juga jemaah sekalian. Sehingga sudah tersakiti sebelum disembelih. Ini tidak boleh.
Iya, jadi harus dijauhkan memang. Kalau bisa di kandangnya, kemudian kita jauh-jauh pergi sembeli. Nanti sudah gilirannya baru dibawa. Ya, tapi bersihkan dulu darahnya semua itu. Ya, kalau masih ada darah ini di persana, saya juga mau digilir untuk dia nih. Ya, harus bersihkan darahnya dulu. Di apa namanya di lambung itu darahnya. Jangan sampai, ya sekali lagi caranya ini. Dan harus ketika menyembelih harus semua terputus itu, kerongkongan, tenggorokan dan yang lainnya harus terputus semuanya. Oleh karena itu harus betul-betul jangan angkat itu pisau, parang kecuali sudah terputus semuanya. Karena kapan-kapan kita angkat pisau atau parang atau lepas daripada itu sebelum terputus, kemudian dia lari-lari, ya masih berdiri dan sebagainya, dan belum terputus dengan syarat belum terputus. Kalau belum terputus, kemudian kita sembelih keduanya, itu tidak boleh dimakan. Kecuali kalau memang kita sudah yakin terputus, semuanya terputus, kita terputus, kemudian masih goyang-goyang, bahkan biasanya masih jalan, ya tidak mengapa disembelih kembali kalau memang belum anuska. Tapi biarkan saja, akan mati sendiri itu lebih baik, akan mati sendiri. Ini harus diperhatikan jamaah sekalian. Jangan sampai kita makan bangkai. Nah, jangan sampai kita makan bangkai sia-sia. A'udzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian berbahagia. Nah, ini tentang masalah kurban yang harus kita perhatikan bersama, dan tentunya ya jangan ada lagi yang ambil darahnya. Darah itu najis jamaah sekalian. Ya, darah itu najis. Kemudian terima darah, kemudian sapu-sapu di alirie. Nah, ini kan justru najis mendatangkan syaitan. Nah, ini betul-betul yang seperti untuk masalah kesyirikan ini. Najis itu. Ya, darah haram. Jelas sekali dalam Al-Quran disebutkan. Justru itu merupakan ritual-ritual untuk memanggil syaitan. Ya, harus kita hati-hati, harus dibersihkan. Ya, kenapa ini? Kenapa mesti disembelih jamaah sekalian? Kenapa? Karena dengan sembelih ini langsung mati. Artinya tidak terzolimi hewan. Kenapa ketika kita ini dianjurkan menyembelih? Harus menyembelih. Bukan dengan memukul. Kalau memukul kan disebut darahnya tersimpan di dalam, tidak mengalir keluar. Ini menjadi bisa penyakit. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu kecuali untuk maslahat kita juga. Iya. Nah, ini perlu kita perhatikan jamaah sekalian, ini Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya jamaah sekalian, yang perlu kita senantiasa lakukan Allah Subhanahu wa taala, dan kita syukur kepada Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melakukan ibadah di bulan-bulan ini, di hari-hari ini terutama. Ya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya diberikan kesempatan untuk melaksanakan ya Idul Adha nantinya dan hari-hari tasyrik yang lainnya. Kita berbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di antara hal-hal yang bisa menyebabkan kita untuk malas beribadah karena dosa-dosa yang masih berkarat dalam hati kita. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana kalau kita jamaah sekalian sakit-sakit sedikit, sakit kepala, sakit perut, sakit apalah, langsung cari obat. Ya, padahal tidak ada orang sejarahnya itu, tidak ada dalam hadis sebutkan bahwasanya orang masuk neraka gara-gara penyakit jantung misalnya, penyakit kepala. Tidak ada. Yang ada itu karena hati yang sakit ini. Ya, ada sombong, ada hasad, ada dengki, ya, segala yang berkaitan dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti kita dilarang berobat, silakan berobat, tapi yang paling penting harus kita perhatikan lebih daripada itu, perhatian kita kepada keimanan kita, hati kita. Kata Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah pada setiap tubuh kita itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, baik seluruh amalan kita. Dan kalau dia buruk, buruk seluruh amalan kita. Jangan sampai ternyata hati kita sudah sakit. Kalau sudah sakit kita tidak obati jamaah sekalian. Yang kita khawatirkan kalau sudah hati menjadi mati. Kalau jadi mati hati, na'udzubillah min dzalik, kita khawatirkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, khatamallahu ala qulubihim, Allah telah mengunci mati hatinya. Kalau hati sudah dikunci, sawa'un 'alaihim a andartahum, ya, sama saja kau berikan peringatan atau tidak akan beriman itu. Ini kalau hati sudah berkarat dan mati, na'udzubillah min dzalik. Makanya Allah mengatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sebelum dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kami telah memperlihatkan kalian dua jalan. Ini jalan kebaikan, ini jalan keburukan.
Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang yang mencucikan hatinya dengan berbuat kebaikan, dan sungguh merugilah orang yang mengotori hatinya. Yang terakhir jemaah sekalian, masih dalam masalah ini. Kalaulah kita diberitahu dan kita ingin melakukan perjalanan, dua jalan pilihan. Ini jalan yang bagus, mulus, tidak ada itu, ya, tidak banyak empangnya. Iya, tahu maksudnya empang ya? Iya. Atau kemudian lompat-lompat motor, mulus, ya seperti jalan di Saudi, masya Allah mulus. Iya. Kemudian jalan yang kedua, jalannya jelek sekali, belum diaspal. Kemudian banyak lagi perampok di situ. Kira-kira mana kita melewati? Jalan pertama, jalan kedua? Jalan pertama tentunya. Ini kita pikirkan tuh masalah dunia kita. Lalu kenapa kita tidak pikirkan masalah akhirat kita? Ini jelas-jelas jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Kenapa kita tidak tempuh jalan yang baik itu menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala? Padahal kita tahu semuanya kita akan mati jamaah sekalian. Apa yang kita mau bawa mati? Ya, harta kita cuma 3. Yang kita makan jadi kotoran, yang kita pakai jadi sampah. Yang ketiga, harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemana-mana kita jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan mengistiqomahkan kita di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, memudahkan kita untuk beramal dan mengafatkan kita di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma qasim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al lin-nar masirana ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin rabbil alamin. Siapa tahu ada pertanyaan? Syukran.